Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang geometri transformasi. Di dalam geometri transformasi ini saya akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu tentang translasi, yang kedua yaitu tentang rotasi, dan yang ketiga yaitu tentang dilatasi. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas translasi. Jadi translasi itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Translasi itu atau disebut juga dengan pergeseran. Nah, misalnya spidol ini saya simpan di sini atau di titik awalnya di sini ya. Kemudian saya ambil spidol ini dan simpan di sini. Nah, perpindahan inilah yang dinamakan dengan translasi. Bentuknya tidak berubah, hanya jaraknya yang berubah. Saat kita bermain catur juga itu juga disebut dengan translasi. Saat memindahkan bidak-bidak caturnya. Nah, oke, langsung saja. Apa sih translasi itu? Jadi, translasi atau disebut juga dengan pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri, di mana terjadi pergeseran atau perpindahan dari suatu titik ke arah tertentu dalam sebuah garis lurus bidang datar atau disebut juga dengan koordinat kartesius. Suatu operasi translasi bisa dinyatakan dengan bentuk seperti ini ya, yaitu P X, Y ditranslasikan ke T A, B, maka akan menghasilkan bayangannya yaitu P aksen X ditambah dengan A, kemudian Y ditambah dengan B. Nah, A dan B ini adalah pergeseran seberapa jauh sebuah titik itu bergeser. A ini adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika dia positif, dia akan bergeser ke kanan, dan jika dia negatif, dia akan bergeser ke kiri. Nah, begitupun dengan yang B ini. B ini adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika dia positif, dia akan bergeser ke atas, dan jika negatif, dia akan bergeser ke bawah. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Tentukan bayangan titik A negatif 4,8 oleh translasi T negatif 3,4. Maka penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus translasi dia, yaitu di sini diketahui titik A-nya negatif 4,8, kemudian ditranslasikan ke T yaitu negatif 3,4, di mana titik A-nya itu negatif 4,8, kemudian ditranslasikan ke T
di mana titik awalnya yaitu negatif 4,8. Negatif 4 ada di sumbu X, kemudian 8 di sumbu Y, maka akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari bayangannya dengan cara kita lihat ini ya, transmasinya yaitu T negatif 3,4, di mana negatif 3 ini adalah pergeseran untuk sumbu X. Karena dia negatif, maka dia akan bergeser ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi di sini ya, negatif 7. Kemudian 4 yang ini adalah pergeseran untuk sumbu Y sebanyak 4 kali karena dia positif ya, jadi bergeser ke atas. Maka akan membentuk gambarnya seperti ini. Ini bayangannya ya, yaitu A aksen negatif 7,12. Nah, jadi inilah cara untuk menyelesaikan soal translasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang rotasi. Oke, rotasi atau disebut juga dengan perputaran itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya jam dinding, kemudian kipas angin itu berputar ya, kemudian roda, dan banyak sekali contoh atau bentuk perputaran itu. Nah, oke, apa sih rotasi itu? Untuk lebih jelasnya, jadi rotasi atau disebut juga dengan perputaran merupakan transformasi yang memutar tiap titik pada suatu bidang dengan perputaran yang ditentukan oleh pusat perputaran, arah perputaran, dan besar sudut perputaran. Di sini adalah bentuk rumus rotasi yang berpusat pada 0,0, yaitu X aksen. Y aksen sama dengan cos alfa minus sin alfa. Sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A negatif 3,5 dirotasi 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusat putar O 0,0. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jadi penyelesaiannya diketahui titik A-nya yaitu negatif 3,5. Nah, kemudian dirotasi 270 derajat.
Y sama dengan cos alfa. Alfanya 270 derajat ya. Kemudian min sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat. Nah, kemudian dikali dengan titik A-nya, yaitu negatif 3,5. Kemudian kita lihat cos 270 derajat itu yaitu 0. Kemudian min sin 270 derajat itu 1. Sin 270 derajat itu negatif 1. Kemudian cos 270 derajat itu 0. Kemudian dikali dengan negatif 3,5. Nah, ini adalah perkalian matriks ya, di mana 0 dikali dengan 3, di mana 0 dikali dengan negatif 3, kemudian 1 dikali dengan 5 yaitu 5. Kemudian min 1 dikali dengan min 3, kemudian 0 dikali 5 yaitu 3. Ini adalah cara menentukan atau mengerjakan soal tentang rotasi ya, yaitu hasil bayangannya yaitu 5,3. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang dilatasi. Dilatasi atau disebut juga dengan perbesaran atau perkecilan ya. Oke, contohnya misalnya kamera. Kemudian ini ya LCD. Oke, saya contohkan di LCD aja. Jika saya bergeserkan ke kiri, ini akan memperkecil layarnya. Kemudian jika saya akan geser ke kanan, dia akan memperbesar. Nah, itulah yang disebut dengan perbesaran atau perkecilan dengan skala tertentu. Nah, jadi dilatasi itu adalah perbesaran atau disebut juga dengan perkecilan dengan skala tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat dengan menggunakan rumus yang pertama, yaitu A, B ini dilatasikan ke O, K, maka akan menghasilkan bayangannya yaitu P aksen, K dikalikan dengan H, kemudian K dikalikan dengan B. Nah, oke, untuk rumus yang kedua, A, B dilatasikan ke G, M, N, K, maka akan menghasilkan bayangannya yaitu P aksen, K dikali A dikurang M ditambah dengan M. Kemudian K dikali dengan B dikurang dengan M ditambah dengan N. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik P jika didilatasikan oleh yang pertama O,5 dan yang kedua G 2,4,6. Nah, langsung saja kita membahas soal yang pertama ya.
kemudian 5 kali 5 25. Maka bayangannya yaitu P aksen 15,25. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini kita gunakan rumus yang ini ya. Di mana titik P-nya yaitu 3,5. Kemudian didilatasikan ke G 2,4,6. Maka akan menghasilkan bayangannya yaitu 6 dikali dengan 3 dikurang dengan 2 ditambah 2. Kemudian 6 dikali dengan 5 dikurang 4 ditambah dengan 4. Maka P aksennya yaitu ini kita kalikan ke dalam ya. 6 dikali dengan 3 18 dikurang 2 kali 6 12 ditambah 2. Kemudian 6 dikali 5 30 dikurang 6 kali 4 24 ditambah 4. P aksen 18 kurang 12 6 ditambah 2. Kemudian 30 kurang 24 6 ditambah 4. Maka P aksennya yaitu 6 ditambah 2 8. Kemudian 6 ditambah 4 10. Maka hasilnya yaitu P aksen 8,10. Inilah bayangannya ya. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan soal dilatasi. Nah, dari soal yang pertama atau materi yang pertama tadi, kita sudah membahas tentang translasi atau disebut juga dengan pergeseran atau perpindahan. Nah, materi yang kedua yaitu tentang rotasi atau disebut juga dengan perputaran. Dan yang terakhir tadi yaitu tentang dilatasi, yaitu tentang perbesaran atau perkecilan dengan skala tertentu ya. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.